Terima kasih masih bersama YPB Movie. Ini adalah part 15 dari lanjutan series Dragon Ball AF. Setelah sebelumnya Goku menggunakan Kamehameha, Vegeta penasaran apakah Spoid telah mati. Namun ternyata Spoid masih hidup meski tubuhnya mendapatkan banyak luka. Goku akhirnya tahu kekuatan lasernya ternyata dapat diserap juga oleh Spoid. Jadi mulai sekarang Goku akan lebih hati-hati dan sepertinya dia memiliki suatu rencana lain. Spoid menegaskan kalau Goku sudah kalah melawannya. Goku sontak penasaran apa yang dimaksud olehnya. Spoid menjelaskan kalau dia sama sekali belum serius menggunakan semua kekuatannya. Goku sendiri mengakui kalau pertarungan ini sangatlah berbeda dan dia harus berhati-hati agar kekuatannya tidak diserap. Spoid yang senang dengan itu minta Goku untuk mengeluarkan semua kekuatannya dan dia bakal menyerap habis energi Goku. Lalu Spoid mulai ngeden sekuat tenaga mengeluarkan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah dia tunjukkan kepada mereka. Goku sampai terkejut bukan main karena kekuatan makhluk itu melebihi apa yang dia bayangkan. Vegeta menyangka kalau itu adalah kekuatan dirinya yang diserap beberapa waktu yang lalu. Sama seperti Super Saiyan, Spoid kini memiliki kekuatan yang luar biasa dengan kilatan listrik mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia nampak sangat percaya diri dan yakin Goku nggak mungkin bisa mengalahkannya. Spoid menanyakan apakah menurut Goku kekuatan miliknya sangatlah kuat. Goku mengakui itu dan dia makin bersemangat untuk melanjutkan pertarungan mereka. Spoid minta Goku untuk tidak semangat karena dialah yang bakal tetap menang. Spoid mengarahkan tangannya lalu menembakkan laser ke arah Goku. Dengan cepat Goku langsung menghindari laser itu dan Spoid terus menembakkan lasernya tanpa henti. Jadi Goku pun terpaksa harus menghindari setiap serangan laser yang dia tembakan. Di saat makhluk itu lengah, Goku muncul di belakangnya dan bersiap untuk menyerangnya. Tapi ternyata makhluk itu sudah tahu dan dia menembakkan lasernya lagi pada Goku. Goku yang terkena serangan itu sontak membuatnya kaget. Tapi kemudian banyak laser lagi yang mengarah kepadanya. Alhasil tubuh Goku harus menerima banyak laser itu yang diarahkan dengan sangat cepat. Goku pun hanya bisa pasrah saja hingga menciptakan ledakan yang cukup besar. Di saat Goku selamat dari serangan tadi, tiba-tiba Goku kembali dibuat terkejut dengan apa yang bakal dilakukan oleh Spoid. Ternyata Spoid meluncur ke arahnya sambil melancarkan serangan sikut. Tentu aja Goku cuma bisa pasrah menerimanya. Gak sampai situ, Spoid juga kembali memukul wajah Goku dengan sangat keras yang buat Goku sampai terpental. Ketika Goku coba bertahan, Spoid tiba-tiba muncul di belakangnya dan minta Goku untuk menahan serangannya ini. Dia menembakkan laser dari jarak dekat yang menghantam Goku dengan sangat ganas. Bahkan tubuhnya gak bisa bertahan hingga berakhir menghantam tanah dengan sangat mengerikan. Ngelihatnya tentu buat Spoid senang karena kekuatannya ini sangatlah hebat. Kemudian Goku bangkit lagi dan merasa kekuatan yang dipakai makhluk itu emang milik Vegeta. Hal itu membuat Goku senang karena dia bisa bersenang-senang lebih seru dengan makhluk itu. Mendengarnya tentu buat Spoid kaget dan menganggap Goku sebagai manusia aneh. Goku menegaskan kalau dia adalah Son Goku dari ras Saiyan yang sangat mencintai pertarungan. Setelah itu kini gantian Goku yang menyerang. Kali ini Goku menggunakan kecepatan yang luar biasa tinggi hingga Spoid nggak dapat melihat gerakannya. Goku menghajar mukanya dengan keras yang dilanjut pukulan pada tangan yang lain. Di saat Spoid balik memukul, ternyata serangannya dapat dihindari Goku dengan mudah. Kemudian beradu pukulan dengan sengit hingga kedahsyatannya menciptakan percikan cahaya yang luar biasa. Goku melancarkan tendangan nuklir dengan ganas, sebaliknya Spoid pun menghajar muka Goku dengan pukulannya. Mereka nampak sangat semangat, terlebih Goku si maniak dalam bertarung. Sementara Vegeta juga sangat senang melihat mereka dan dia bilang mulai menikmati pertarungan yang mereka suguhkan. Goku melancarkan pukulannya namun masih dapat dihindari dengan mudah. Sebaliknya Goku juga dapat menghindari pukulan makhluk itu. Ketika melihat ada kesempatan, Goku langsung menghajar makhluk itu dengan pukulan mautnya. Spoid coba untuk bertahan dan kini mukanya sudah penuh dengan luka. Lalu Goku bersiap untuk menggunakan jurus andalannya yaitu Super Kamehameha. Ngelihatnya tidak membuat Spoid takut, malahan dia menunggu laser itu untuk ditembakkan. Tanpa ragu, Goku langsung menembakkan Super Kamehameha itu yang melesat dengan sangat cepat. Spoid menahannya sekuat tenaga dan mengerahkan semua kekuatannya. Hal itu sontak buat Goku sedikit merasa cukup terkejut. Spoid menambah lagi kekuatannya dan tiba-tiba dia mampu mencabik-cabik laser itu menjadi beberapa bagian. Ngelihatnya tentu aja buat Goku merasa sangat terkejut.
Pangeran Sayur aja sampai nggak menyangka Spoid dapat mengatasi Kamehameha Super itu dengan mudah. Goku akhirnya tahu kalau Spoid masih menyembunyikan kekuatan sebenarnya yang dia miliki. Spoid mengakui hal itu. Dia bilang kalau dia belum sepenuhnya menggunakan semua kekuatan yang dia punya. Dan Spoid juga penasaran apakah Goku masih menyembunyikan juga kekuatan lain yang lebih hebat. Jika firasatnya benar, maka Spoid mengajak Goku untuk saatnya melakukan pertarungan yang lebih serius. Goku pun menerima tantangan Spoid dan akan membuat makhluk itu menyesali apa yang dia katakan. Spoid tetap menunjukkan kesombongannya dan menegaskan harusnya dialah yang bilang seperti itu. Dia langsung ngeden sekuat tenaga demi mengeluarkan semua kekuatannya. Dampaknya menunjukkan cahaya yang besar dengan banyak gelombang energi. Ngelihat itu malah membuat Goku senang karena sangat kagum dengan kekuatan Spoid. Sedangkan Pangeran Sayur sendiri sontak sangat terkejut dan penasaran siapa sebenarnya Spoid. Setelah ngeden selesai, nampak Spoid berevolusi menjadi lebih kuat dengan bentuk tubuhnya yang baru. Nah, kalau kita lihat dari kepalanya, nampak mirip sekali dengan Jiren. Dengan bentuk ini, Spoid telah bersiap dan menantang Goku untuk pertarungan terakhir mereka. Goku yang tertarik melihatnya juga langsung ngeden untuk menggunakan semua kekuatannya. Tubuhnya mengeluarkan banyak aura ki yang dapat dirasakan luar biasa oleh Spoid dan juga Vegeta. Kemudian berubahlah Goku ke dalam bentuk terkuatnya, yaitu Super Saiyan 5 yang melampaui Super Saiyan 5. Dalam bentuk ini, Pangeran Sayur tentu nggak kaget lagi karena dia pernah melihat sebelumnya. Goku diselimuti pancaran aura listrik dengan wajah yang sangat serius. Goku menegaskan kalau pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai, bro. Spoid yang gak takut dengan itu langsung bersiap untuk menggunakan kuda-kudanya. Begitu juga dengan Goku yang menggunakan kuda-kuda ala khasnya. Melihat bentuk terkuat mereka masing-masing, Vegeta mulai merasa tegang dan ingin melihat sampai akhir siapakah di antara mereka yang bakal menang. Kemudian Goku pun langsung memulai serangan dengan ganas. Nampak Spoid hanya diam saja seperti dapat membaca gerakan dari SSJ 5. Terbukti Spoid mampu menahan pukulan Goku yang membuktikan kalau kekuatan Spoid tidak kalah seperti para naga jahat. Spoid juga bisa menghindari pukulan Goku dengan sangat easy sekali. Sebaliknya, di saat Spoid memukul, Goku pun dapat menahan serangannya. Selanjutnya, mereka melakukan jual beli serangan sengit yang dampaknya lagi-lagi menyebar luas sampai menggetarkan planet itu. Spoid melancarkan tendangan nuklir dan berhasil mengenai perut Goku dengan mudah. Dia juga menjitak kepala Goku lalu bersiap lagi untuk melakukan pukulannya. Goku terkena pukulan itu hingga nampaknya dia nggak bisa sedikit pun dapat menghindar. Di saat Goku mundur ke belakang, tiba-tiba Goku dibuat terkejut lagi. Ternyata Spoid menembakkan laser super besar yang dengan kecepatan tinggi tentu buat Goku nggak bisa berkutik. Akhirnya Goku pasrah saja, laser itu mengenai tubuhnya hingga menciptakan ledakan dahsyat. Melihat semua itu, Spoid tentu hanya senyum saja dan yakin kekuatannya bukanlah tandingan bagi Goku. Goku yang masih selamat dalam serangan tadi, tubuhnya kini sudah penuh dengan luka. Spoid mengejeknya apakah cuma segini kekuatan yang Goku miliki. Mendengar itu, Goku pun sontak kembali serius dan sepertinya dia menyadari sesuatu. Goku pun langsung mengungkapkan kalau serangan tadi tidak berefek kepadanya. Mungkin Goku sadar kalau kekuatannya sekarang telah menjadi semakin kuat. Selain itu, Goku pun kecewa pada Spoid karena Spoid lemah dan gak bisa memberi harapan yang besar pada Goku. Jika kekuatan Spoid tadi sudah maksimal, maka Goku nggak perlu mengerahkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Spoid. Mendengar itu, sontak aja buat Spoid kaget. Dengan semua kekuatan yang dia kerahkan, ternyata malah diremehkan oleh Goku. Spoid coba membela dirinya kalau Goku cuma membuat gertakan saja. Selain itu, Spoid menegaskan kalau dia telah menyerap banyak alien dari berbagai planet. Sangat mustahil baginya orang seperti Goku dapat mengalahkan makhluk kuat sepertinya. Goku membalas, jika Spoid berpikir seperti itu maka lakukanlah dan Goku nggak peduli. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan, bro. Hiduplah dalam kenyataan bukan hayalan. Dan jika Spoid berpikir kalau Goku berbohong, Goku minta Spoid untuk menyerangnya sekali lagi. Sontak aja hal itu makin buat Spoid kesal, kebotakannya ini malah diremehkan. Dia yang gak bakal terima akan membuat Goku menyesalkan apa yang barusan Goku katakan. Goku pun kembali memasang kuda-kuda dan bersiap menyambut serangannya. Untuk Vegeta sendiri, dia sudah melihat akhirnya dan yakin sebentar lagi pertarungan itu bakal selesai. Lalu Spoid langsung menyerang Goku dengan kecepatan tertinggi yang dia miliki. Nampak Goku cuma senyum dan dapat membaca arah gerakannya. Benar aja Goku dapat menghindari pukulan Spoid dengan mudah.
Hal itu tentu buat Spoid kaget karena apa yang dikatakan Goku rupanya benar. Setelah melihat kesempatan, Goku balik menghajarnya dengan pukulan keras yang tepat mengenai perut makhluk itu. Spoid pun langsung memuntahkan banyak darah. Nggak sampai situ, Goku juga melancarkan pukulan di wajahnya yang dilanjut dengan tendangan nuklir dengan ganas. Menerima tendangan seperti itu, Spoid sampai nggak berdaya hingga tubuhnya terpental sangat jauh dan berakhir menghantam tanah dengan sangat memprihatinkan. Ketika melihat makhluk itu bangkit, Goku kembali mengejeknya dan bertanya apakah cuma segitu kekuatan lu bro. Spoid sangat tidak percaya, ternyata kekuatannya ini masih bukan tandingan Goku. Dia yang kesal dengan kekalahannya langsung menaikkan aura ki-nya dengan sangat menggebu-gebu. Setelah itu, Spoid terbang ke hadapan Goku lalu membentangkan kedua tangannya. Dia menaikkan kekuatannya lagi dan akan menggunakan teknik yang sudah kita tahu milik siapa. Goku pun menyadari hal yang sama kalau teknik yang digunakan makhluk itu adalah jurus Final Flash milik Vegeta. Spoid mengarahkan kedua tangannya dan menegaskan kalau nggak ada yang mungkin bisa mengalahkannya. Setelah itu, barulah dia menembakkan Super Final Flash dengan kekuatan full power. Sesaat laser itu akan mengenai Goku, nampak Goku hanya diam saja. Lalu, Goku mengarahkan tangannya ke depan dan menahan laser itu cuma pakai satu tangan. Ngelihatnya, sontak aja makin buat Spoid terkaget-kaget. Kemudian, Goku mencengkeram laser itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Laser itu pun langsung meledak dan cuma menjadi laser percikan-percikan kecil. Vegeta aja sampai tidak menyangka Goku dapat mengatasi serangan seperti itu. Spoid mulai merasa putus asa padahal dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya tadi. Dengan begitu, Goku berhasil membuat Spoid sampai kena mental. Goku menegaskan sekarang dia nggak perlu menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan Spoid. Di sini, Spoid berpikir keras kalau dia harus mengalahkan Goku apapun yang terjadi. Dan kembali, dia mendapatkan sebuah ide yaitu menggunakan cara licik terakhirnya. Melihat Spoid tersenyum, Goku sontak terkejut apa yang bakal makhluk itu lakukan. Tiba-tiba Spoid mengarahkan tangannya yang ternyata dia menargetkan Vegeta. Spoid menembak Vegeta menggunakan laser yang sontak aja buat Vegeta terkejut. Goku yang gak mau sobatnya mati langsung berpindah menggunakan Sun Kanido. Goku muncul di hadapan Vegeta lalu menangkis laser itu dengan mudah. Namun ternyata itulah yang Spoid tunggu. Makhluk itu muncul di belakang Goku dan langsung mengarahkan ekornya pada tubuh Goku. Sama seperti Vegeta sebelumnya, Spoid berniat untuk menyerap semua kekuatan Goku. Nggak pakai lama, kekuatan Goku pun langsung terserap hingga tubuhnya perlahan balik ke bentuk kecilnya. Spoid tentu sangat senang karena sebentar lagi dia bakal mendapatkan kekuatan Super Saiyan 5 Goku. Beginilah cara licik Spoid yang dia katakan juga semua ini demi membalikkan keadaan dirinya yang telah kalah. Di sini, Vegeta pun sangat kesal pada Goku kenapa Goku malah melindunginya. Setelah beres, Spoid sontak dibuat bingung karena dia nggak merasakan perubahan apapun meskipun semua kekuatan Goku telah dia serap. Namun, Spoid masih tetap percaya kalau kekuatan Goku kini telah berpindah pada tubuhnya. Spoid pun menanyakan apa yang bakal mereka lakukan setelah mereka nggak punya kekuatan lagi. Pangeran Sayur sontak menjadi frustasi, mereka mungkin bakalan mati di sini. Sedangkan Goku sendiri yang masih menutup matanya lalu mengajak Spoid berbicara. Spoid menyangka Goku sudah mengaku kalah dan mengakui kalau Spoid yang menang. Namun Goku menegaskan kalau sudah dia bilang dia tidak pernah lengah atas apapun yang Spoid lakukan. Mendengarnya sontak buat Spoid kaget apa maksud yang dikatakan oleh Goku. Tiba-tiba Goku berubah lagi menjadi Super Saiyan 5 yang menggetarkan seisi alam semesta. Dan tentu aja Spoid makin dibuat kaget, ternyata apa yang Goku katakan adalah benar. Dia sangat tidak percaya bagaimana mungkin kekuatan yang sudah diambil kini masih dapat Goku gunakan. Vegeta menyadari kalau Goku sudah menggunakan trik yang hebat untuk menipu makhluk itu. Goku menjelaskan sesaat Spoid akan menyerap energi Goku, Goku lebih dulu memasang penghalang ki di seluruh tubuhnya. Spoid nampak masih belum mengerti kenapa Goku bisa bertindak secepat itu. Sebenarnya Goku sudah berpikir kalau Spoid pasti akan menyerap energinya suatu saat nanti. Dan Goku tahu Spoid tidak akan bisa melakukan apapun tanpa menghalangi gerakannya. Mendengar itu, Spoid sangat frustasi berat. Bagaimana mungkin dia yang harusnya menjadi entitas paling kuat di alam semesta malah dikalahkan oleh Goku. Padahal dia telah menyerap begitu banyak orang untuk menjadi begitu sangat kuat. Dengan tidak bisa mengalahkan Goku, itu membawanya kembali ke awal. Di masa lalu, planet asal Spoid diserang dan dihancurkan oleh alien yang sangat kuat. Spoid selamat, tapi dia bersumpah tidak akan mengalami hal itu lagi.
Jadi dia memutuskan untuk melakukan semua yang dia bisa demi untuk menjadi pejuang paling kuat yang dia bisa. Setelah itu, dia mencurahkan sepenuh hati dan jiwanya ke dalam penelitian dengan tujuan memperbaiki tubuhnya sendiri. Tapi ada batasnya dalam modifikasi tubuh yang terbuat dari daging. Saat itulah dia menemukan gagasan tentang kapasitas penyerapan. Jika ada batasan pada kekuatannya sendiri, maka solusinya adalah dengan memanfaatkan kekuatan orang lain. Jadi, Spoid akhirnya memodifikasi tubuhnya sekali lagi untuk mencapai bentuk akhir yang kita kenal sekarang. Spoid pikir dengan kekuatan penyerapan ini tak seorang pun akan bisa menolaknya. Lalu, kenapa Goku bisa melakukan hal tersebut? Setelah itu, Goku menegaskan kalau pertarungan ini sudah berakhir. Dan seperti biasanya, Goku malah bersikap naif untuk membiarkan Spoid pergi asal tidak menyakiti orang-orang lagi. Mendengarnya, sontak buat Vegeta kesal kenapa Goku selalu saja bersikap sombong seperti itu. Karena yang Vegeta tahu, setiap kali Goku melakukan itu, pasti hasilnya malah akan merepotkan semua orang. Di sini, Spoid bertanya apakah yang Goku katakan itu adalah benar. Goku membalas, ya, pertarungan mereka sudah berakhir karena hasilnya dialah yang bakal menang. Sontak aja, Spoid langsung naik darah mendengar hal itu. Tiba-tiba, Spoid malah kembali senyum dan sepertinya masih memiliki rencana busuk lain. Spoid bilang sebenarnya dia nggak mau menggunakan kekuatan ini. Tapi dia nggak punya pilihan lain dan tidak bisa mundur setelah dipermalukan seperti ini. Goku pun sangat penasaran apa sebenarnya yang Spoid sembunyikan. Ternyata Spoid bakal menggunakan jurus pamungkasnya dan akan membuat Goku menyesali perkataannya setelah sampai di akhirat. Kemudian Spoid mulai mengeraskan seluruh tubuhnya dan melakukan ngeden sangat keras. Vegeta sontak dibuat kaget karena Spoid mengeluarkan aura ki yang sangat luar biasa besar. Setelah itu, Spoid melepaskan aura ki itu sambil meledakannya yang buat Goku hanya bertahan saja. Nampaklah tubuh Spoid sekarang yang kini pakaiannya telah hilang dan telah menjadi bugil. Goku menyadari Spoid telah mengorbankan tubuhnya demi mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba Spoid berteriak dengan keras yang getarannya sampai membuat Goku menutup kuping. Setelah itu barulah Spoid menyerang Goku dengan ganas. Dia melancarkan pukulan keras bertubi-tubi yang buat Goku hanya bertahan saja. Dalam serangan itu, Goku mengakui kalau kekuatan Spoid emang telah meningkat pesat dibanding sebelumnya. Spoid kembali melancarkan tendangan madun yang menghempaskan Goku melayang jauh. Tiba-tiba Spoid muncul di belakangnya tanpa Goku bisa menyadari. Dengan cepat, Spoid mencengkeram tangan Goku lalu menggigitnya dengan keras. Sontak aja Goku sampai menjerit kesakitan. Goku yang muak dengan itu kembali menghempaskan Spoid terbang cukup jauh. Di sini Goku mulai penasaran kenapa serangan Spoid malah seperti seorang anak kecil. Maka dari itu, meski Goku mengakui Spoid lebih kuat dari sebelumnya, tapi dia tidak akan menang hanya dengan peningkatan kekuatan. Dan Goku akan mengajar Spoid sedikit trik sebelum dia bergabung dengan dunia orang mati. Di dalam setiap pertarungan, Goku tegaskan selain kekuatan, strategi juga adalah hal yang sangat penting. Kemudian, Goku pun langsung memulai serangan balik untuk mengakhiri pertarungan ini. Goku memberinya sikutan super keras, lalu tonjokkan Mike Tyson yang menghantam dagu makhluk itu. Lalu dilanjut dengan pukulan bertubi-tubi sampai makhluk itu hanya bisa menahan sakit saja. Kemudian dikasih tendangan Messi sampai mental dan terakhir Goku bersiap untuk menggunakan jurus andalannya yaitu Super Kamehameha. Laser itu langsung Goku tembakan dengan ganas yang mengarah tepat pada makhluk itu. Spoid yang gak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah saja menerima laser itu yang menghancurkannya. Ledakan pun terjadi sangat dahsyat dan bisa dipastikan Spoid kali ini benar-benar telah mati. Kemudian Goku yang sudah kelelahan langsung kembali ke bentuk biasa. Setelah itu, Vegeta pun datang ke tempat Goku dan tahu kalau Goku pasti belum puas dengan pertarungan tadi. Goku pun membenarkannya, tapi sebagiannya dia juga cukup menikmati pertarungan itu. Di sini, Vegeta juga tahu kalau Goku hanya menggunakan 10% dari kekuatan SSJ 5. Pada kenyataannya, bahkan dengan SSJ 4 Goku, Vegeta yakin Goku bisa saja membunuh Spoid. Namun, karena Goku sangat menghargai setiap musuhnya, jadi Goku pun harus menggunakan semua perubahannya itu. Selanjutnya, mereka pun kembali ke tempat Raja Kai untuk menginfokan keberhasilan ini. Raja Kai langsung memberi mereka selamat karena setelah sekian lama, gak ada seorang pun yang tersisa sudah bertarung setara dengan Goku dan Vegeta. Goku pun mengakui kalau pertarungan itu adalah latihan yang sangat luar biasa. Tapi akhirnya mereka tidak tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya Spoid.
Lalu arc ini pun diakhiri dengan Goku yang menyantap makanan demi mengembalikan tenaganya yang sudah terkuras. Goku sekarang telah menjadi yang terkuat lagi hingga dunia mengenal kedamaian abadi. Itulah yang bisa dikatakan, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena Goku dan teman-temannya tidak membayangkan sedetik pun bahwa dalam beberapa bulan musuh kuat lagi akan datang mengguncang dunia yang damai ini. Bumi emang selalu tidak pernah damai kalau ada Goku, bukan? Jadi sampai bertemu di arc atau saga selanjutnya ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.